sedang bercerita. Awalnya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika. Termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Gila, tak masuk logika. Termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Gila, ini tak biasa. Tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Jangan tanyakan pahamku kini. Anjing emang. Gitu bro. Agra Tama Jatmiko. Oh, Agra Tama Darmiko. Bukan Jatmiko ya? Bukan. Jatmiko itu nama siapa ya kira-kira ya? Agra sama Darmiko. Gua taunya Jatmiko, Gra. Lu temenan sama gua tuh udah lama juga, Gra. Ya. Kenapa dikasih nama Agra tuh artinya apa sih, Gra? Kalau itu dia, orang tua dulu tuh mungkin nggak seperti sekarang ini ibu-ibu muda zaman sekarang ya. Ibu-ibu muda Mahmud. Mama muda zaman sekarang yang muda. Mencari nama tuh yang wah rumit jelimet sampai nanya Mbak Google gitu loh. Dulu nama gue itu tuh bapak gue juga sebenarnya nggak begitu tahu. Karena orang tua dulu tuh bikin nama tuh asal bisa disebut, enak disebut gitu ya kan. Iya. Udah dikasih nama. Tapi mungkin aja gitu ya. Ya, dulu gue pernah Nopran misalkan Nopran. Banu gitu. Dulu gue pernah nanya. Sebelum nanya juga gue berasumsi apa nih nama gue, nama Agra ini bapak gue terkesima sama kota kecil di India gitu kan, kota Agra. Ada kota Agra nama di India. Gue lihat kalau dulu ya di bis Agra Mas tuh. Ah ya. Apa terinspirasi dari Bukan, mungkin itu? Agra itu terinspirasi dari saya kali gitu ya. Oh kan? gitu. Iya. Dulu pernah main bis-bisan gitu ya kan. Enggak ke situ, cuman intinya bokap gue pernah nanya Agra itu asal kata dari ogro. Ogro Berarti itu yang diogrok-ogrok gitu? bukan. Ogro itu bambu atau sesuatu yang diangkat dan dijulang tinggi ke atas. Itu ogro.
Makanya ya mungkin bisa masuk akal atau relate sama salah satu kebudayaan di Bali kan. Berarti kalau misalkan ogro itu kan buat yang dijunjung. Buat nyengget ya? Iya. Berarti kalau gue mau ngambil buah gitu mangga ya, gue tinggal panggil lo aja bisa Gra gitu. Enggak, kan gue bukan One Piece, bisa melar Ya kayak kan karet tadi lu ban kata dalam. bisa ini ogro gitu. Iya, setara tapi tak sama. Setara tapi sama. Setara. Umpama. Gue juga bisa manjang juga kadang. Apanya? Adalah, itulah. Totong. Kekuatan gue juga kadang bisa manjang. Oh gitu. Oke. Sekarang lu kegiatannya apa sih, Gra? Nggak ada yang spesifik rutinitas kayak orang-orang kantor bangun pagi, mandi, berangkat kerja, jam 5 pulang. Nggak yang kayak gitu. Apa aja lah yang saat inilah. Serabutan. Dibilang serabutan juga zaman dulu, bukan nguli, bukan nukang, bukan. Nembok. Bikin ini Berlin. Enggak. Kadang gue juga buka ini yang... Lu punya pengalaman apa sih, Gra? Yang dalam hidup lu tuh yang mengesankan, yang mungkin yang lucu bisa tuh lu masa kecil lu tuh gimana, Gra? Apa yang begitu berkesan yang membuat lu tuh bisa ketawa gitu, ketawa lucu gitu loh, Gra? Yang bisa boleh lu, misalkan waktu itu lu pernah jatuh ke jamban kan gitu, bisa tuh, Gra? Hah? Apa misalkan lu lagi ada orang huyeng kan gitu, bisa apa, Gra? Punya pengalaman apa sih, Gra? Kalau pengalaman lucunya sih ya banyak ya. Namanya kita nongkrong, seru-seruan, lucu-lucuan gitu ya kan. Banyak. Tapi kalau diceritain yang paling lucu itu ya itu ketemu temen. Ada teman gua. Siapa namanya? Si Anu lah ya kan. Si Anu lah. Itu kalau ditanya dia nggak pernah pakai bahasa manusia. Pakai apa? Gimana? Lu dari mana, Bu? Mau siapa? Ih, mau apa itu? Ya, jadi gue nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya, lu dari mana? Iya. Oh gitu. Kok lu begitu? Hai Kifirex. Gini bilang, Kifirex. Jadi gue nggak pernah tahu maksudnya. Maksudnya gue nggak pernah tahu apa yang gue ucapkan, tapi gue tahu ngerti maksudnya dia. Iya. Oh gitu. Otak gue ketinggalan gitu maksudnya. Itu loh. Itu. Berarti, lu mau ikut gak? Oh iya. Gitu. Iya, jadi jawabannya begitu. Awal gue malas ngobrol sama dia. Tapi mungkin namanya virus kali ya. Virus kali ya. Seneng aja gue negor dia jadi pada akhirnya. Gue negornya jadi seneng. Bro mana? Huyeng. Berarti pakai bahasa yang zaman anak now lah ya. Iya, tapi dibilang now juga enggak. Cuma dia doang sama Tuhan yang tahu soalnya. Oh gitu. Iya. Dan karena udah terbiasa mungkin jadi lu ngerti gitu ya. Gue pernah waktu itu singgah touring di Zimbabwe juga nggak begitu bahasanya, orang-orang Zimbabwe nggak begitu bahasanya. Lama lu berteman sama dia? Alhamdulillah. Sekarang udah enggak. Enggak, masih. Oh masih. Masih gue masih berteman sama dia, cuman mungkin dia lagi sibuk ya? Sibuk lah dengan lidahnya dia mungkin. Jumpa pers juga? Enggak juga, dia sibuk membenahi lidahnya dia. Kenapa kalau ditanya, dari mana? Masih berarti sampai sekarang itu. Jadi dia sekarang itu masih. Iya, gitu. dia tuh sibuk bertarung dengan dirinya sendiri. Gue nih kenapa gitu. Dia sendiri aja dia sendiri paham. bertanya. Dia sendiri bertanya. Gue kenapa? Berarti dia kalau misalkan lagi ngaca. Iya. Oh gitu. Iya, dia lagi ngaca juga kadang gitu. Begitu. Oh, iya. Unik juga lu punya teman kayak gitu ya. Yang repot itu waktu pas dia nikah malam pertama sama istrinya. Gimana? Itu repot. Repot. Mas udah Mas Paguyeng. Itu repot bro. Gue nggak habis pikir. Gue pernah mau tanya sama istrinya. Lu waktu malam pertama gimana gitu. Gue pengen tanya cuman. Oh udah nikah? Udah nikah. Alhamdulillah. Udah punya anak juga. Gue sempet pengen nanya sebenarnya, gue kepo. Apakah gue dengan dia itu sama dengan dia sama istrinya gitu loh. Ngerinya waktu pas klimaks. Ya kan gue ngeri juga bro. Ya kan? Jadi pas klimaks. Gue ngeri juga bro. Itu yang gue sih masalah dia digerebek tetangga urusannya dia ya kan. Pas klimaks.
Itu bro. Huyeng, berarti Iya. harus huyeng ya. Iya, huyeng itu kita nggak paham apa mungkin dia senang hure gitu apa bagaimana, apa kurang apa bagaimana, kurang dalam apa bagaimana, gue nggak ngerti juga. Cuman kalau gue sih nggak peduli ya mau dia digebukin masa juga, yang kasihan istrinya bro. Kenapa? Ini mau nggak mau kan tutaran lakinya, begitu dia klimaks juga, Mas Hang Yen. Yang tahu dia Karena aja itu dia menular rasanya. bro. Itu virus ya. dia itu menular bro. Virus Gua- ya, tadi virus. Gue sempat terkontaminasi lama dan gue butuh mencari frekuensi baru untuk keluar daripada zonanya dia. Nah, itu circle-nya ya. Wah itu sadis bro. Iya H5N71 tuh lewat udah. Iya. Iya N95 lewat juga udah Covid virus. udah Wah lewat COVID ya? lewat. Lu bayangin bu, orang yang udah kenal frekuensinya dia, cara ngobrolnya dia itu kita ke bawah bro. Berarti pas Lea lagi begini ditanya, bro lu lagi apa? Hah? Iya. Gitu dong. Iya. Begitu. Sampai gue abis ngobrol main sama dia begini, terus kemudian gue naik Gojek, gue ke bawah bro sama tukang Gojek, iya kan, bang, hingi guys, abangnya bingung, nggak mas, oh nggak maaf, kiri, kiri. gitu, Iya, depan iya. kiri bang, gitu, iya, jadi gue kira ke bawah, bang, hingi guys, gue kira ke bawah bro. Iya, tapi kalau dipelajari lagi itu kata-katanya, sumpah nggak ada maksudnya. Maknanya ada. Maknanya ada. Bang kiri karena gue yang tepak bunda kiri. Oh gitu. Kalau kanan pasti gue tepak bunda kanan. Tapi pun bahasanya berbeda kanan dengan kiri. Gimana? Bang beres. unik. Itu ya. Itu lu lihat tuh temannya dia kan. Unik bro. Unik bro. Gua tadi juga baru abis ke supermarket ya. Ada ATM di situ, ada tulisannya. Maaf, ATM Agi Ucak. Obok. Nah, gue cerita sama dia, guys. Lu ngapa ketawa jadi? Iya. Gue jadi keinget teman gue itu tadi. Oh, jadi gitu keinget loh. ya. Maksud gue tuh tukang pegawai Alpanya kenapa nggak nulis pegawai minimarketnya tuh kenapa nggak nulis yang bahasa normal lah. ATM rusak. Iya. Kenapa tulisannya ATM ucak? Kan gue akhirnya frekuensi gue langsung ke teman gue. Ya gue dengan spontan ya di minimarket itu gue teriak ATM ucak obok. Gitu loh bro. Jadi lu ketika lu langsung iya itu gitu ya. itu virusnya berbahaya sekali bro. Gue saranin jangan sampai lu kenal dia. Lu gawat banget bro. Bisa huyeng. Iya, lu bayangin lu mesen mie ayam. Bang mie ayam. Kenapa? Oh mie ayam gitu. Bang mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Itu Jadi repot. agak repot ya. Repot bro. Tapi kok lu bisa bertahan dan berteman dengan dia? Itu yang gue nggak sampai hari ini gue nggak habis pikir itu gue di situ. Habis pikir. Oh iya. Iya, habis Gue pikir. sampai detik ini tuh gue nggak habis pikir tuh ya di situ itu. Dan memang frekuensinya tuh lu udah nggak bisa kemana-mana kalau lu ketemu dia. Buannya pengen ngajak ngobrol dia aja. Dan dia memang nggak sepenuhnya ngobrol rutin begitu. Ada emosi pengen nampol gitu? Enggak Nggak ada. enggak, kalau nampol itu kan nggak boleh. Di undang-undang itu kan ada hukumnya. Gue lebih tepatnya tuh udah ngumpulin ludah 40 tahun yang lalu pengen ngeludahin dia. Ludah gue udah, iya sampai gue simpen di toples, gue mau telan lagi gue gitu. Kalau dia baru, Dan gue nggak pengen dia marah. Gue cuma pengen dia merespon, Bang Yes. Itu lah bro. Wah yes. Bang Yes. Yes. Unik emang Agra Gitu. sama Darmiko. Iya. Tapi gue lebih suka Agra sama Jatmiko. Ya boleh lah. Tapi Jatmiko sama Darmiko itu bedanya apa, Gra? Bedanya di orangnya. Jatmiko itu orangnya berbeda. Saya Darmiko. Saya dan Miko. Kalau Jatmiko itu orangnya berbeda. Kalau gue Darmiko. Darmiko. Iya. Temen gue dan lain sebagainya kalau temen gue. Jadi Jatmiko, Darmiko, dan lain sebagainya. Sama kayak Saman, Samin, Boim kita. Sama. Jadi Terus gimana, Gra? Apalagi, Gra, yang bikin momen lu sama temen lu itu tuh
benar-benar lu tuh nggak bisa melupakan momen lagi apa? Pasti lu ada kan? Apalagi gue liat cewek, hei. Dia itu inspirasi lah. Inspirasi Buat gua kalau ya kebetulan kan dia juga gitaris kan, pemain gitar juga. Oh, sama suling? Enggak. Sama apa? Gendang telinga. Jadi gua tuh kalau ngobrol sama dia, nemenin dia main gitar itu selalu ada inspirasi baru. Inspirasi. Selalu ada yes. Nah, itu ya. Iya, selalu ada inspirasi baru buat berkarya, bikin lagu gitu. Gitu. Ya the best lah, orang itu the best lah. Dia juga orangnya mandiri, nggak ribet. Nggak ribet. Orang dia ngupil aja sendiri kok, nggak minta bantuan. Dia orangnya nggak ribet. Dia ngupilnya sendiri, nggak pernah minta bantuan orang. Oh gitu. Iya. Masih hidup sekarang? Hidup. Cuma lagi habis masa berlakunya mungkin. Gua nggak tahu udah diperpanjang apa belum, tapi yang jelas dia masih hidup. Masih hidup. Masih ada. Masih sering kontak-kontakan? Beberapa tahun yang lalu lah, gua kontak-kontakan sama dia. Ya. Seru juga Gra ya, punya teman kayak gitu Gra. Iya. Jadi lu bisa ngimbangin. Sebenarnya bukan gue yang bisa ngimbangin. Apa? Emang frekuensinya dia yang mensetel kita tuh harus jadi sama ngikutin dia. Itu loh. Jadi itu dengan sendirinya begitu. Iya. Tanpa lu sadari dan di bawah alam sadar lu terbawa. Dan anehnya ketika gue mengeluarkan yang sama gitu, itu dia langsung ngerti. Gue kenapa, dari mana, bagaimana. Ketika dia nanya gue jawab begitu, dia paham. Ya. Yang gue bingung, gue aja nggak paham. Kok dia bisa? Oh gitu ya. Jadi pas dia lagi ngomong, Huyeng, lu langsung baru connect gitu. Iya, dia tuh langsung connect. Dia nanya gue nih, bro, dari mana? Fahim siapa? Wahing. Oh, sama siapa? Lah kan gue bingung. Iya. Gue sendiri tadi ngomong apa ya? Kok dia langsung, oh gitu loh. Oh itu kan berarti dia paham ya maksud gue ya. Itu jadi gue bingung. Kok dia nggak paham? Gue takutnya dia jelmaan nih dia. Siluman tupai gitu apa tapir? Enggak, maksudnya nenek moyang yang undur-undur. Jadi dia berarti gitaris lu juga, berarti lu ada kedekatan emosional juga ya waktu itu ya. Mau gak mau gue harus menjalin emosi. Saking emosinya itu tadi gue tahan ludah gue 40 tahun. Siapa tuh? Harmoko namanya ya? Hah? Harmoko? Bukan dong. Bukan Harmoko dong. Siapa nah? Acuy. Oh, Acuy. Acuy namanya. Cuy, no temen lu cuy. Acuy namanya. Temen lu cuy. Yes. Dan gue mau belajar bahasa lu cuy. Hey guys, huyeng. Nah sekarang Gra, gue lihat lu pandai main gitar. Jadi kayaknya lu menjadi sebuah lu punya profesi sebagai pengisi kafe atau pengisi musik itu Gra. Masih Gra sekarang Gra? Enggak. Udah mulai vakum. Kenapa? Nggak tahu ya. Mungkin gini. Bener kata orang tua dulu, kalau mendalami satu bidang itu sampai tuntas. Kalau emang lu nggak tuntas? Enggak. Kalau gue itu cenderung manusia yang pengen belajar haus ilmu. Jadi haus ilmu itu kadang ada benarnya kalau kita sadar atau menyadari tujuan kita kemana dan mau apa. Haus ilmu itu perlu. Tapi kalau kita tidak ada tujuan, kita mau jadi apa dan bagaimana, ketika kita haus ilmu, kita turutin, kenal ini kita belajar, tahu hal ini kita belajar, akhirnya kita nggak ketemu fokusnya kita kemana. Ketemu Rahman. Jadi nggak sampai titik klimaks sampai nggak sampai itu, nggak sampai yes, nggak itu nggak sampai titik itu nggak akan sampai. Oh berarti. Jadi haus ilmu itu perlu, tapi kalian harus sadar kalian mau kemana dan jadi apa. Itu pesan orang tua. Pesan orang tua dulu, tekuni satu bidang sampai tuntas. Emang selama ini berarti lu nggak menekuni ya? Sayang sekali. Enggak. Gua
Belajar ini, kenal, tahu, dasar, oh selesai. Belajar ini, kenal, tahu, dasar, selesai. Terus Kayak, iya orang haus ilmu gimana sih? Haus pengetahuan tuh gimana sih? minum. Enggak juga, kadang gua push up. Ya udah kuning banget muka baru haus minum. Tergantung juga bang. Jadi sekarang ke depannya itu lu Nggak mungkin ke belakang kalau gua. iya betul. Iya. Kedepannya gua nggak mungkin ke belakang. Ke depannya nggak mungkin ke belakang. Iya. Betul. Bener. Rencana apa sih yang lu mau saat ini ya untuk hidup lu dan lu udah nikah kan ya? Udah. Anak 3. bini Ini 1. mau nambah lagi nggak? Yang nggak ketahuan banyak. Oh gitu. Maksudnya yang nggak ketahuan tetangga gitu. Oh gitu. Yang nggak ketahuan tetangga. Nggak ketahuan tetangga. Bininya agak. Kita tag ya bareng-bareng. Oke. Ya sekarang gue ditanya di sini, lu ada bini? Ada. Terus gue main ke Pekanbaru, lu udah punya bini? Punya. Berarti kan bini gue ada di sini, ada di Pekanbaru. Bini gue banyak. Oh gitu. Gue main ke Rempoa misalkan. Lu udah punya bini? Punya. Berarti kan gue di Rempoa punya, di sini punya, di sana punya. Jadi bini gue banyak. Banyak ya? Banyak. Di mana gue berada ada bini gue. Betul. Bini gue banyak. Kedepannya tuh lu mau Nggak mungkin ke belakang. Iya. Apalagi ke pinggir. Kan ada kotok. Enggak. Gua nanya, rencana lu itu tuh ke depan itu gimana? Iya ngalir aja sih. Harapan lu itu, pasti kan semua orang tuh pengen punya harapan. Ya udah nggak gimana ya, bukannya nggak punya harapan, cuma Lu putus asa. enggak, gue putus hubungan kok. Kadang putus nyambung. Ya, jangan gitu gerak, nggak boleh. Ini tuh bukan nggak boleh putus asa. benar. Ini tuh bukannya Secercah harapan. buset bau banget Ron. Itu bisa walaupun sedikit kan, Buset. itu bisa membuat diri lu itu Masya Allah. biak. Masya Allah. Bau banget. Jadi Bawa apa? bau biawak. Bukannya pesimis, tapi gimana ya? Ya itu tadi karena lu udah banyak tahu, banyak ngerti, banyak bisa, akhirnya lu bingung mau milih yang mana. Ya lu harus bisa memutuskan dong. Itu menurut ente. Ya hidup orang itu punya prinsip gerak. Orang itu kan orang ini. Orang ini. Mana? Lu. Ya gua. Kenapa? Ya lu. Agra. Ya. Terus? Punya prinsip. Punya. Cuma Memilih gue lupa naruhnya. satu tujuan. Tadi gue tahu punya prinsip. Gue pernah waktu itu gue juga pernah beli. Cuman gue lupa naruhnya prinsip. Apanya? Prinsip. Iya. Ya. Prinsip. Print itu kan asal kata dari print dan sip. Jadi habis di print sip. Gitu. Prinsip. Iya. Kebetulan printnya rusak. Bang, bisa ngeprint? Wah, nggak bisa mas. Oh ya udah, oke sip. Ah jadi gue cuma dapat sipnya doang. Printnya gue belum. Oh, print sip. Print Sip. sip. Gue datang, mesin printnya rusak. Jadi? Bisa ngeprint mas? Nggak bisa. Oke, Oh udah sip. makasih. Oke sip, kata dia gitu. Akhirnya gue dapet sipnya doang. Printnya gue belum dapet. Tapi gue punya materinya, prinsip itu. Apanya? Materi. Tapi udah nggak ada. Kan ada tadi. Tadi Sekarang nggak ada. kemana? Prinsip. Ya kan print. Iya. Tadi Nggak ada. ada. Rusak. Rusak. Nggak jadi. Jadi Sip. Prinsip. Karena ada materi tadi. Ada. Sekarang nggak ada. Nggak ada materi. Nggak ada materi udah. Habis. Bego Gitu. ya gue lama-lama. Ya makanya jangan berteman sama temen gua. Itu gawat banget itu dia bro. Gawat. Gawat darurat dah pokoknya. Siaga 1. Kadang penggalang juga dia. Pokoknya ada siaga dia. Penggalang. Nah, orang yang mengumpulkan berarti. Penggalang kan? Penggalang. Orang yang mengumpulkan. Nah, kalau penggalangan berarti orang yang mengumpulkan banyak orang. Kalau penggalang? Orang yang mengumpulkan. Tapi belum banyak orangnya, bahkan nggak ada. Berarti itu baru niat, penggalang. Tapi kalau penggalangan berarti orang yang mengumpulkan orang banyak. Kalau penggalangin? Disitungin, karena dia ngalangin. Kalau di sini nggak ngalangin. Itu ngalangin. Iya kan penggalangin.
di situ ngalangin. Kalau di sini mah nggak ngalangin, di sini penggalangan. Oh, penggalangan. Penggalangan. Oh iya. Berarti penggalangan itu Penggalangan. adalah orang yang mengumpulkan perpuluhan. Kok perpuluhan nggak perpuluhan dong. Bisa kadang perbelasan, peratusan, gitu. Jadi nggak mesti harus perpuluhan. Peratusan kadang. Ya kan lu tadi habis acara perpuluhan. Enggak, gue peratusan. Atas nama Tuhan. Kan. Ini peratusan aja. Gitu. Ini peratusan aja. Oh, peratusan. Iya. Karena gue dulu kecil itu sering ditanya. Tanya apa? Kalau gede tuh cita-cita kerja itu mau gaji berapa? 10.000. Itu 10 juta. 10.000. 10 juta dong. Iya belum tentu. Lalu 10.000 dari mana itu? Ya, kalau mana 10 ada nominal 10.000-annya juta? Berarti berapa miliar? 10 juta. 10 juta. 10.000. Lah kalau 10.000? 10.000 mana ada? Ada. Ini kebanyakan main sama acu ini. Ya. Beneran? Oh, dikasih tahunya ada. Gue waktu kecil itu cita-cita gue kalau kerja itu mau jadi orang kaya. Emang kalau jadi orang kaya gajinya berapa? 10.000. 10.000. 10.000. Gue baru dengar 10.000. Orang gue juga baru sadar kok gue kecil ngomong begitu. Itu yang gue jadi pertanyaan. Padahal gue kecil belum ketemu Acuy. Itu jadi pertanyaan, ini Acuy nular gue apa gue nular Acuy? Karena gue dari kecil udah ketemu. berarti itu udah suatu koneksi yang sangat kuat lu ketemu temen lu itu. Belum tentu. Ya iya dong. Itu bisa jadi cikal bakal kerusakan otak. Belum tentu. Lu jangan ngambil kesimpulan yang so positif dan bijak seperti itu. Belum tentu. Bisa jadi itu bisa menyebabkan belum tentu. Lu jangan kesana harinya. Jadi ciri-ciri orang mengalami kerusakan otak tuh gimana sih, Kak? Kalau diajak ngobrol tuh gimana gitu? Gue juga nggak tahu orang otak rusak ditanya. Ini aneh-aneh aja. Otak rusak itu jangan ditanya. Biarkan dia menyadarinya setelah nanti otaknya udah nggak rusak. Iya. Oh, gitu. Cuman kan setiap kerusakan itu ketika dibenahi ada masa tenggang. Nah, jadi rusak lagi. Kan ada kabel merah, hijau, kuning. Iya. Gue nggak tahu tuh tukang servis dulu salah nyambung merah ke kuning. Kayak film Dono jadi meleduk, gue nggak tahu. Oh. Aduh, iya. Mana guys? Agra Tama Darmihes. Agra Tama Darmihes. Oke. Jadi apa nih pesan terbaik buat lo di Muda Bersuara punya kita nih? Lo ngomongnya ke kamera, jangan lo ngomong ke muka gua udah capek kalau nggak dengerin lo ngomong. Lo ngomong sama kamera sekarang. Sebenarnya gua nggak enak ngobrol di kamera, nanti gua terlalu ini banget. Cuman kalau kasih pesan buat para pemuda-pemuda Gen Z sekarang. ya intinya kenali diri lu dulu sebelum lu melangkah keluar. Karena ketika lu mengenali diri lu, kemungkinan besar lu tahu porsi lu sampai sejauh mana. Anak zaman sekarang itu keluar dari rumah hanya keluar, dia tidak bawa bekal apa-apa. Dia nggak kenal siapa dirinya, dia nggak kenal dia bisa apa, atau dia nggak kenal orang tuanya kayak bagaimana, dia nggak kenal. Jadi ketika lu kenali dulu diri lu seperti apa, baru lu keluar. Jadi nanti ilmu yang datang dari luar itu lu serap, lu jadikan motivasi untuk mencapai apa yang lu mau. Karena kalau lu jadi kayak gua, apa aja pengen bisa, apa aja pengen mau, ya sudah. Lu tidak akan mencapai titik fokus. Bukan mencapai titik fokus, lu tidak akan mencapai apa yang lu mau. Tapi untungnya lu mampu menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Orang bertanya, lu bisa mampu jawab. Itu aja poin yang gue dapat, walaupun tidak mewujudkan gue menjadi siapa dan bagaimana, tapi paling enggak gue bisa memberikan apa dan bagaimana ke orang itu. Gitu loh. Itu aja. Berarti dulu cita-cita lu pengen jadi pilot? Belum tentu juga. Pengen jadi pilot? Belum tentu juga. Jadi apa? Gue pernah punya cita-cita nembus bumi kok. Belum. Kalau temen lu itu jadi pilot gimana ya? Penerbang Boeing G370 Huyeng gitu lah. Hayo ya gitu. Berarti begitu ya? Berarti pramugarinya pas ngomong sama pilotnya gini,
Pak Pilot, Cap. Oh iya. Bisa ya begitu. Bisa, kan itu. Dan untungnya dia tidak bekerja di mana-mana. Maksudnya tidak bekerja di dalam instansi yang besar atau departemen yang besar. Untungnya dia hanya bekerja kepada dirinya sendiri aja. Jadi itu meminimalis orang-orang yang memiliki kerusakan otak lebih banyak. Kasihan Indonesia kalau ditemani masa hidupnya dengan dia itu. Indonesia berjalan nih, tapi ada dia selalu mendominasi di Indonesia ini, kasihan. Nasib Genji itu kasihan. Apalagi zaman Mobile Legend kan. Kalau dia bisa mendominasi tren mode di Indonesia ini, lagi main Mobile Legend kan. Mobile Legend. Apa harus guys? Wah, kira wes. Repot. Lu bayangin itu 1-2 orang. Lu nongkrong di satu kafe itu teriak begitu semua, lu bayangin. Lu berada di Huye. Pasti lagi gitu. Iya. Oh yes. Marahin guys. Ya lu bayangin kerusakannya itu seperti apa. Jadi memang menular ya. Iya, makanya gue bersyukur dia tidak menjadi siapa-siapa. Iya, cukup menjadi dirinya aja. Iya, bahaya. Okay. Bahaya banget, bro. Siap. Oke, Agrata Majatmiko ya. Siap. Tentang kita bercerita tentang sobatnya dia. Siap. Namanya Acuy Huyeng. Acuy Huyeng ya. Nanti kita lanjut lagi nih. Kita obrolan kita sebenarnya masih panjang, cuman karena memang durasi ya nggak usah panjang-panjang, bosen juga, bosen ya, dan enak juga. Dan ini juga ngalir. Iya. Nggak terstruktur. Kalau lu pada suka ya mau lanjut, kita gaskan lagi nih. Kita cari nanti ada lagi teman gua ya. Kita ngobrol bertiga nanti. Ya. Sama Acuy lagi. Hah? Kasihan bro yang nonton. Ntar di rumah parigi deh guys. Ditanya mamanya, lu nonton apa sih? Mahe guys. Kita panggil si Acuy ya. Cuman nanti di episode kedua nanti kita panggil ya. Kita datangkan Acuy, temannya si Hogeng. Oke? Iya. Jangan kemana-mana. Thank you guys. Ketemu lagi. Gua Harun. Gua Agra. Parigi. Kita ketemu lagi di episode kedua. Bye-bye. Bye-bye.